Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khair liman qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim, abda'u, aku memulai bismillah dengan menyebut nama Allah, War-Rahman, dan yang Maha Pengasih, Wabir-Rahim, dan yang Maha Penyayang, Daimil Ihsan, yang senantiasa memberikan kenikmatan. Di sini beliau memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ismul A'zam. Nama Allah yang paling agung, nama Allah yang paling luar biasa dari semua nama-nama Allah yang kita pelajari di Asmaul Husna. Jadi ada satu kisah yang menarik yang dinukil di kitab I'anatul Talibin, bahwasanya ada seseorang yang senantiasa dia berdoa membawa Ismul A'zam, karena yang namanya Ismul A'zam itu siapa yang berdoa membawa nama Ismul A'zam itu pasti diijabah doanya. Sehingga dia berdoa terus agar supaya hajatnya diterima sama Allah. Allah, 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 Allah. Kemudian walam yustajab lahu du'a'uhu. Tidak diijabah doanya. Akhirnya ini orang mungkin udah malal. Ini orang mungkin udah gelisah dia. Akhirnya dia pergi ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, alam yakun lafdul jalala ismal a'zam ya Syekh? Allazi qala man da'ani bismil a'zam astajib lahu. Wahai Syekh Abdul Qadir, bukankah nama Allah itu adalah Ismul A'zam yang dimana Allah berkata, siapa yang berdoa membawa namaku yang paling mulia yaitu Allah, aku pasti akan mengijabah doanya. Qultu Allah, 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 walam istajab li du'ai. Anda bilang Allah, 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 tapi nggak pernah diijabah anak punya doa, Syekh. Syekh Abdul Qadir menjawab dengan jawaban yang telak, yang luar biasa, menyentuh hati. Innama yustajabu du'auka in qulta Allah walam yabqa fi qalbika ghairullah. Diijabah ente punya doa, ente bawa Ismul A'zam Allah, kalau ente menyebutkan Allah, tapi di hati ente enggak tersisa kecuali cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bilang Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabbi. Tapi ketika kita, lisan kita mengucapkan Allah, hati kita yashtagil bima siwallah. Tersibukkan diri dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersibukkan diri dengan dunia, dengan takut akan rezeki, takut makan apa, dan segala macam perkara-perkara duniawi. Bagaimana Allah bisa mengijabahkan doa hati yang seperti itu? Doa yang hatinya bahkan tidak ada Allah, terpenuhi dengan umur duniawiyah, perkara-perkara duniawi. Makanya beliau memulai nadhaman beliau dengan abda'u, aku memulai bismillah. Juga di antara keajaiban nama Allah, ketika ente buang alifnya jadi lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketika ente buang lamnya jadi lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketika ente buang lamnya jadi hu. Qul huwallahu ahad. Ketika ente buang hu-nya tidak ada, gaib. Yang gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak paling mulia nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini beliau memulai dengan
mengucapkan nazam dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, beliau memulai nazam beliau dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena 3 perkara. Yang pertama, iktidaan bi kitabillahi Subhanahu wa taala. Untuk meneladani kitabnya Allah Subhanahu wa taala, haitsu bada'a kitabahu bil basmalah, di mana Allah memulai kitabnya yaitu Al-Qur'an dan mushaf-mushaf yang lain yang diturunkan oleh seluruh para anbiya dimulai pakai bismillahirrahmanirrahim. Bahkan malaikat Jibril setiap kali menyampaikan wahyu kepada Nabi, walaupun hanya beberapa ayat, enggak satu surah lengkap, beliau selalu mulai pakai bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad setiap kali membaca, walaupun cuma 3, 4, 5 ayat, pakai bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Untuk meneladani daripada kitabnya Allah, dan tidak ada sebaik-baiknya kitab kecuali kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iktidaan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk meneladani daripada sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, segala perkara, zibalin, al-muhtam bihi syar'an, yang diperhatikan dalam syariat, seperti mengarang kitab, wudu, salat dan lain-lain, la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terputus perkara tersebut. Riwayat yang lain abtar, riwayat yang lain ajzam, artinya semua sama arti. Aqta, terputus. Apa yang dimaksudkan dengan terputus? Para ulama mereka menafsirkan menjadi 2. Penafsiran yang pertama, maqtu'ul barakah, terputus semua berkah. Ente wudu nggak pakai bismillah, terputus berkahnya wudu. Salat nggak pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, terputus berkahnya. Makan nggak pakai bismillah, terputus berkahnya. Bahkan dalam satu riwayat, ente makan nggak pakai bismillah, syaitan ikut makan sama ente. Bahkan walaupun ketika bersetubuh sekalipun tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim sebelumnya, dalam satu riwayat syaitan ikut bersetubuh dengan ente. Terputus berkahnya. Penafsiran yang kedua, khillatul barakah, nggak terputus semua berkah. Hanya saja sedikit berkahnya ketika kita tidak memulai dengan basmalah. Artinya ketika ente wudu nggak pakai bismillah, ada berkahnya. Cuma tidak sebanyak berkah orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim ketika wudu. Ketika ente ngarang kitab atau nulis ilmu atau mencari ilmu dengan tulisan tangan ente nggak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ada berkahnya. Cuma tidak sebanyak berkah orang yang mengucap dengan memulai bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim adalah iktidaan bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu bada'a risalatahu bil basmalah wa katibuhu Ali karamallahu wajha wal Muawiyah. Nabi Muhammad setiap kali mengirimkan surat kepada para raja-raja untuk tunduk kepada Islam, untuk memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Beliau selalu memerintahkan 2 penulis beliau, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajha yang biasa nulis risalahnya Nabi, sama Sayyidina Muawiyah yang biasa nulis risalahnya Nabi. Mereka sebelum menulis ucapan yang akan Nabi ucapkan, mereka selalu Nabi perintahkan ibda bi bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itulah di antara penyebab beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, di situ kan ada kata ar-Rahman, ada kata ar-Rahim. Ar-Rahman sama Ar-Rahim ini diambil dari satu kalimat, yaitu rahmat. Rahmat di kitab-kitab mu'jam, mereka menafsirkan rahmat itu adalah riqqatul qalb, hati yang lembut. Ketika seseorang memiliki hati yang lembut,
maka dia itu pasti memiliki rasa kasih sayang yang begitu luar biasa. Nah, apakah kita akan menisbatkan kepada Allah riqqatul qalb? Allah memiliki hati yang begitu lembut? Enggak. Kenapa? Karena Allah mukhalifun lil hawadis. Munazzahun anin nawaqis. Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Makhluknya punya hati, Allah tidak memiliki hati. Terus apa maksud dengan rahmat di sini? Dimaksudkan dengan rahmat di sini secara ilmu mantik, nufassirul kalimat bilazimiha atau nufassirul kalimat bimalzumiha. Kita menafsirkan kalimat rahmat dengan malzumnya atau dengan lazimnya. Atau secara bahasa Indonesia dengan sinkronisasinya. Sinkronisasinya orang yang memiliki hati yang lembut itu adalah pengasih, penyayang. Maka kita menafsirkan yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmat di situ adalah al-ihsan, al-in'am, di mana Allah Maha mengasihi tanpa hati. Di mana Allah Maha memberi nikmat. Karena kalau kita lihat secara talazum, sinkronisasi, orang yang memiliki hati yang lemah lembut, itu pasti memiliki kasih sayang luar biasa. Maka kita tidak mengambil penafsiran hati lemah lembut, tidak. Tapi kita mengambil penafsiran, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhsin, mun'im, Maha memberi nikmat. Para ulama menafsirkan, yang dimaksudkan Allah memberikan nikmat dalam sifatnya Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mun'im bijalailin ni'am. Allah memberikan nikmat yang dimana nikmat yang begitu luar biasa besar. Semuanya masuk di situ. Mau yang muslim, mau yang non-muslim, mau yang nyembah Allah, yang nggak nyembah Allah, yang sholat, nggak sholat, mempunyai ilmu, nggak punya ilmu, awam, nggak awam. Semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente lihat orang kafir, orang non-muslim, tidak menyembah Allah, bahkan banyak yang mencaci maki Allah. Tapi masih Allah biarkan hidup. Allah masih menanggung rezeki. Allah masih menaruh kasih sayang kepada dirinya. Kita sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, walaupun belum bisa menggapai ilmu, Allah masih kita kasih rezeki. Coba bayangkan kalau Allah tidak penyayang, Allah tidak pengasih. Cukup 1 menit saja Allah tahan nafas yang kita hirup. Mati semua manusia di dunia ini. Begitu banyak nikmat Allah. Wa in tu'addu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau ente mau hitung-hitung nikmat Allah, ini enggak bakal bisa kehitung. Enggak bakal bisa kehitung. Coba ente bayangkan. Kalau seandainya nafas udara yang kita tarik harus kita bayar. Berapa triliun seumur hidup kita yang harus kita bayar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah Allah minta bayar? Allah enggak minta bayar. Ente sholat, itu kebaikan bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri ente. Ente ibadah, kembali ke diri ente. Kebaikan, kembali ke diri ente. Allah menciptakan kita la li'illatin, bukan karena penyebab. Tapi li rahmatin, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar kepada kita. Makanya di sini ditafsirkan daimil ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa daimil ihsani, terus-menerus memberikan, menebarkan kebaikan kepada seluruh hambanya. Kalau Ar-Rahim itu adalah salah satu sifat Allah yang lebih khusus daripada Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim al-mun'im bidaqaiqin ni'am, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat, tapi nikmat itu hanya berbentuk cabang daripada nikmat yang utama. Seperti Allah memberikan di hati ente iman. Ketika iman ente bertambah, maka penambahan iman tersebut adalah pemberian dari Allah yang bersifat Ar-Rahim. Allah memberikan kepada ente penglihatan, pendengaran. Tajamnya penglihatan ente, tajamnya pendengaran ente, itu adalah pemberian Allah yang Maha Rahim. Makanya di sini beliau menafsirkan daimil ihsan. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya adalah al-ihsan. Bukan riqqatul qalb, hati yang lembut,
Tetapi talazum dari hati yang lembut adalah al-ihsan, maha memberi. Baik itu pemberian yang begitu umum, tercakup untuk seluruhnya, yaitu Ar-Rahman, atau pemberian yang khusus yang tidak semua orang Allah berikan, seperti bertambahnya iman, bertambahnya ilmu, dan lain-lain. Intinya Allah itu daimil ihsan. Hanya beliau mengucapkan abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsan. Wallahu a'lam bishawab.